Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Azhar Nur, NRP 1103171111 dari kelas 3 Didik IA. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang K3 yang ada di kapal laut. Nah, Indonesia dikenal dengan negara kepulauan yang mana luas lautan lebih besar daripada luas daratan. Dengan artian hal ini mengibatkan pentingnya arti dari perhubungan laut. Nah, keselamatan kerja pada transportasi laut juga harus selalu dijaga agar dapat berlayar dengan aman, lancar, cepat, dan selamat tentunya. Nah, di bidang transportasi laut, penerapan ketiga juga sangat diperlukan karena keselamatan adalah indikator utama untuk mengukur keberhasilan transportasi di laut. Konsep dasarnya adalah dalam melaksanakan ketiga di pelabuhan perikanan dan perkapalan, seluruh tenaga kerja dan orang lain yang berada di lingkungan perairan harus didukung dengan penggunaan APD yang disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing personel. Nah, berikut adalah beberapa peraturan K3 yang ada di kapal laut tentunya. Yang pertama adalah Safety of Life at Sea atau disingkat dengan SOLAS tahun 1974. Yang kedua adalah COLREG atau singkatan dari Collision Regulation pada tahun 1972. Dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6 Garing Permen strip KP garing 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. So, kita masuk ke dalam teori K3. Berikut adalah faktor internal beberapa peralatan keselamatan dan yang biasanya tersedia pada kapal yang harus ditaati oleh pemilik kapal, yaitu yang pertama adalah dokumen. Beberapa dokumen yang harus ada pada sebuah kapal. Yang pertama adalah Fire Control Plan atau yang biasa disebut dengan denah yang menunjukkan letak posisi, jenis, dan juga jumlah alat keselamatan. Yang kedua adalah Master List and Emergency Procedure atau daftar dan tugas awak kapal untuk keadaan darurat. Nah, masuk ke dalam yang kedua adalah peralatan navigasi. Yang pertama tentunya adalah lampu navigasi. Yang kedua adalah kompas magnet. Yang ketiga adalah echo sounder. Yang keempat GPS. Yang kelima fax. Dan yang keenam navtex. Yang ketiga adalah perlengkapan penyelamatan jiwa, yaitu yang pertama adalah life jacket atau yang bisa kita sebut dengan rompi penolong. Yang kedua adalah life buoy yang biasa kita sebut dengan pelampung penolong. Yang ketiga ada life boat atau sekoci penolong. Itu dia tadi beberapa faktor internal. Nah, masuk dalam faktor eksternal yang diterapkan dalam K3 pelabuhan perikanan dan perkapalan. Yang pertama adalah keselamatan kerja di dermaga. Yang pertama, memastikan tangga kapal dilengkapi dengan pelampung. Yang kedua, memastikan jaring tangga gangway telah terpasang. Dan yang ketiga, tali tambat kapal harus terikat dengan kencang sehingga posisi kapal yang sandar sejajar dengan posisi dermaga. Nah, masuk ke pada nomor 2, yakni keselamatan kerja pada pekerja bongkar muat. Ini juga penting karena peralatan lancing harus disimpan di dekat area kerja. Yang kedua, harus menggunakan twist lock yang standar. Misal, jangan mencampur twist lock buka kiri dengan kanan atau jangan mencampur twist yang manual dengan yang otomatis. Yang ketiga, titik-titik atau pos mengangkat tutup palka dengan spreader container crane harus diberi tanda yang jelas dengan cat yang menyolok. Nah, itu tadi adalah faktor internal dan juga faktor eksternal dari teori-teori K3 yang ada di kapal laut. Nah, berikut adalah daftar kecelakaan atau data-data pendukung insiden kapal yang ada di Indonesia dalam kurun periode 2017 sampai 2018 yang tentunya diakibatkan oleh beberapa faktor alam dan juga K3. Dikutip dari wikipedia.org, pada tahun 2018 terdapat kurang lebih 7 kasus kecelakaan kapal di Indonesia. Di antara adalah pada tahun 2018, 3 Juli 2018, kapal motor Lestari Maju yang mengangkut penumpang dari Bulukumba ke Selayar, Sulawesi Selatan kandas di perairan pantai Pabedilang, menyebabkan sedikitnya 34 orang meninggal dunia. Pada tahun 2018 juga, tepatnya pada tanggal 29 Juni, kapal cepat yang mengangkat TKI ilegal dari Taiwan, Malaysia bertabrakan dengan kapal cepat lain di perairan Sebatik, Kalimantan Utara, menyebabkan sedikitnya 8 orang tewas dan 2 orang lainnya hilang. Dan pada tahun 2017, 19 Mei, 5 penumpang tewas dan 24 lainnya hilang dalam musibah terbakarnya KM Mutiara Sentosa di perairan Masalembu, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua adalah pada tanggal 1 Januari 2017, 23 penumpang tewas dalam musibah terbakarnya KM Sahro Express di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Nah,
dari sini kita dapat menyimpulkan analisa dan pembahasan, yakni dari bahasan di atas terdapat beberapa standar K3 yang harus dipenuhi baik dalam faktor internal maupun faktor eksternal kapal. Karena beberapa kecelakaan kapal yang terjadi kebanyakan merupakan faktor K3 yang kurang dipahami oleh masyarakat, khususnya yang berada pada lingkungan perairan. Oleh karenanya, pemahaman akan pentingnya K3 di kapal laut haruslah dipahami guna menghadapi dan menghindari kecelakaan-kecelakaan yang ada terjadi pada transportasi laut yang dapat membahayakan nyawa pekerja maupun penumpang kapal. Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan beberapa hal yang terkait dengan K3 di kapal laut. Semoga kita selalu terjaga dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.